Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. David Calabria jadi rebutan dua klub La Liga. Masa depan David Calabria di San Siro memasuki babak baru. Bek kanan berusia 23 tahun itu nampaknya berpotensi besar meninggalkan Milan pada bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana diketahui, AC Milan sudah kedatangan bek anyar setelah resmi merampungkan transfer Pierre Kalulu dari Olympique Lyon. Situasi itu pun semakin menambah spekulasi jika Milan tidak akan menahan kepergian Calabria jika klub mendapatkan penawaran yang sesuai dari klub peminat. Melansir pemberitaan Calcio Mercato, dua klub asal La Liga yakni Sevilla dan Real Betis dikabarkan menjadi dua klub terdepan yang siap mengamankan tanda tangan Calabria. Direktur olahraga Sevilla yakni Monchi Santer diberitakan sangat menyukai gaya permainan Calabria. Selain itu, Sevilla diketahui punya rekam jejak yang bagus terkait transfer pemain dengan AC Milan, seperti saat transfer peminjaman Suso yang akhirnya dipermanenkan Sevilla. Di lain sisi, Real Betis juga tertarik mendatangkan David Calabria setelah klub asal Andalusia itu menunjuk Manuel Pellegrini sebagai pelatih anyar mereka. Real Betis memang sedang membutuhkan pemain-pemain anyar untuk merevolusi skuadnya setelah tampil melempem dengan finish di posisi ke-15 klasemen La Liga musim ini. AC Milan tutup peluang pulangkan Gerard Deulofeu. Rumor terkait kembalinya Gerard Deulofeu kembali berseragam AC Milan begitu santer diberitakan dalam beberapa pekan terakhir. Nama winger asal Spanyol itu belakangan kerap dikaitkan dengan Milan seiring dengan keinginan Stefano Pioli yang kabarnya tak menutup peluang mendatangkan winger baru demi menambah kedalaman skuadnya. Deulofeu pun menjadi salah satu opsi yang tersedia di bursa transfer yang bisa dipertimbangkan manajemen Rossoneri. Apalagi sang pemain sudah menyatakan hasratnya untuk hengkang setelah Watford, klubnya saat ini resmi terdegradasi ke divisi Championship musim depan. Selain itu, dalam beberapa kesempatan Deulofeu juga tak menampik jika dirinya tetap membuka kesempatan untuk kembali ke San Siro sejak transfer peminjamannya dari Everton pada musim 2016-2017 lalu. Namun peluang sang pemain kembali ke AC Milan sepertinya sulit terwujud. Melansir Calcio Mercato, Milan dikabarkan tak akan mengambil opsi untuk memulangkan Deulofeu. Laporan tersebut menyatakan ada 3 alasan yang membuat Rossoneri enggan menggunakan kembali jasa Deulofeu. Yang pertama terkait masalah gaji. Sang pemain menerima gaji senilai 5,5 juta euro atau setara 95 miliar rupiah per musim di Watford. Dan manajemen Milan dikabarkan enggan memenuhi nominal gaji tersebut. Alasan yang kedua, karena mantan pemain Barcelona itu terbilang rentan cedera. Musim lalu Deulofeu terpaksa absen 10 pertandingan terakhir bersama Watford, yang membuatnya hanya memainkan 30 pertandingan di semua ajang kompetisi. Alasan yang terakhir, karena Milan tak menjadikan posisi winger sebagai prioritas mereka di bursa transfer musim panas ini. Milan lebih membutuhkan bek kanan, bek tengah, dan seorang gelandang anyar. Selain itu, Milan dikabarkan lebih tertarik pada sosok lain, yakni Federico Chiesa dan Milot Rashica. AC Milan resmi rekrut striker berusia 17 tahun asal Swedia. Upaya AC Milan untuk terus mendatangkan talenta-talenta muda dalam skuad terus berlanjut. Teranyar Rossoneri dikabarkan resmi merekrut penyerang berusia 17 tahun bernama Emil Robek. Uniknya, Robek adalah pemain asal Hammarby, klub asal Swedia yang sekitar 25% sahamnya dimiliki Zlatan Ibrahimovic. Melansir pemberitaan Tutto Mercato, Milan diklaim setuju menebus sang pemain dengan mahar sebesar 1,5 juta euro atau setara 25 miliar rupiah. Namun tak diketahui apakah ada andil Ibrahimovic terkait transfer pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Robek dikabarkan sudah berada di Milan dan dijadwalkan akan menjalani tes medis dan merampungkan proses transfernya. Transfer Robek sendiri merupakan investasi masa depan bagi Milan, karena Robek nantinya akan bergabung ke tim Primavera. Sebelum ke AC Milan, penggawa timnas Swedia usia 17 tahun itu kabarnya turut diincar Bayern Munchen dan Arsenal. Ingin bertahan, Hakan Çalhanoğlu malah dirayu Manchester United. Sejak kedatangannya dari Sporting Lisbon pada jendela transfer Januari lalu, Bruno Fernandes telah menjadi pilihan pertama oleh Gunnar Solskjaer.
Namun penampilan gemilang yang ditunjukkan penggawa timnas Portugal itu tak membuat manajemen Setan Merah berhenti mencari pemain dengan posisi yang sama. Salah satu nama yang kini masuk menjadi bidikan The Red Devils adalah trequartista milik AC Milan, Hakan Çalhanoğlu. Performa impresif Çalhanoğlu yang melejit pasca kompetisi dihentikan telah memantik minat oleh Gunnar Solskjaer untuk memboyongnya ke Old Trafford. Solskjaer kabarnya membutuhkan sosok pemain yang memiliki tipikal seperti Bruno Fernandes. Baik Hakan Çalhanoğlu dan Bruno Fernandes dikenal memiliki ciri khas melalui umpannya yang akurat dan akurasi tendangan bebas yang mumpuni. Çalhanoğlu sendiri sejatinya sudah menyatakan keinginannya untuk bertahan di Milan. Namun tawaran bermain di Liga Champions bisa saja mengubah keputusannya, mengingat MU sudah memastikan satu tiket ke Liga Champions musim depan. Di lain sisi, Milan sendiri saat ini dikabarkan sedang berupaya untuk segera memberikan perpanjangan kontrak untuk Çalhanoğlu. Melansir Calciomercato, pihak Rossoneri bahkan menyiapkan perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun yang akan mengikat pemain asal Turki itu di San Siro hingga tahun 2024. Tak hanya kontrak panjang, Milan dikabarkan juga siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan dari gaji yang diterima Çalhanoğlu saat ini. Penerus Ibrahimovic, AC Milan membidik the next Neymar. AC Milan nampaknya selalu menaruh perhatian tersendiri terhadap talenta-talenta muda asal Brasil. Terbaru, Milan dikabarkan siap bersaing dalam perburuan wonderkid Vasco da Gama Thales Magno. Menurut kabar Esporte News Mundo, Magno saat ini menjadi properti panas di bursa transfer lantaran menjadi bidikan sejumlah klub elit Eropa. Selain Milan, Juventus, Lazio, dan AS Roma juga menaruh minat terhadap wonderkid asal Brasil tersebut. Selain itu masih ada Liverpool, PSG, dan Barcelona yang juga masuk dalam daftar peminat. Saat ini Thales Magno masih berusia 17 tahun, namun talenta yang dimilikinya membuat publik sepak bola Brasil menjulukinya sebagai the next Neymar. Kendati cukup berlebihan, namun kualitas Thales Magno sejatinya sudah mendapat pengakuan. Pada 2019 lalu, media terkemuka asal Inggris, The Guardian, dalam rilisannya bertajuk The Guardian's Generation Future, memasukkan Magno ke dalam daftar 60 pemain muda paling potensial di dunia. Daftar tersebut selayaknya menjadi acuan, karena sejak 2014 lalu, media asal Inggris itu cukup akurat membaca potensi pemain muda yang ada. Selayaknya Trent Alexander-Arnold, Marcus Rashford, dan Ousmane Dembele yang juga pernah masuk dalam daftar yang pernah mereka buat. Tak hanya itu, Magno juga saat ini memegang rekor sebagai pemain termuda yang menjalani debutnya di tim utama Vasco da Gama dengan usia 16 tahun. Sejauh ini, ia juga telah mengemas 8 caps dengan torehan 2 gol dan 1 assist di semua ajang kompetisi. Bagi AC Milan, talenta yang dimiliki Magno tentu saja menjadi opsi yang menarik. Apalagi tim asuhan Stefano Pioli sedang membutuhkan striker anyar sebagai pelapis Ibrahimovic, sekaligus sebagai kandidat penggantinya di masa depan. Sorry Inter, Milan tak akan melepas Franck Kessie. Pelatih Inter Milan, Antonio Conte, sudah sejak lama menaruh minat terhadap gelandang Milan, Franck Kessie. Pada bursa transfer musim panas lalu, Conte menyarankan manajemen Nerazzurri untuk mendatangkan gelandang asal Pantai Gading tersebut. Namun AC Milan tak pernah memberikan lampu hijau. Melansir Calciomercato, minat Conte terhadap Kessie nyatanya belum pudar. Conte kabarnya menawarkan Roberto Gagliardini serta Matheus Vecino demi bisa merayu Milan agar mau melepas Kessie di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi, usaha Conte dan Inter sepertinya kembali menemui jalan buntu, lantaran Milan saat ini dikabarkan segera melakukan pembicaraan dengan agen Franck Kessie terkait perpanjangan kontrak. Pertemuan dengan sang agen kabarnya bakal digelar dalam beberapa hari ke depan. Franck Kessie sejatinya tampil inkonsisten dalam 3 musimnya bersama Milan. Namun secara perlahan mantan pemain Atalanta itu mulai membuktikan dirinya layak mengenakan seragam Rossoneri. Musim ini bisa saja menjadi musim pembuktiannya. Berduet bersama dengan Ismail Benacer, ia menjadi sosok penting dalam sistem double pivot lini tengah yang dibangun oleh Stefano Pioli. Musim ini ia tampil sebagai pemain reguler dan hampir selalu menjadi starter. Kontrak Kessie bersama AC Milan sendiri masih berlaku hingga tahun 2022. Namun setelah evaluasi menyeluruh, Milan sepertinya bakal memberikan kepercayaan penuh kepada Kessie agar tetap menjadi bagian dari skuad Rossoneri untuk beberapa musim ke depan.